40 tahun. Pokoknya udah menginjak ke 40 tahun hari ini. Di ulang tahun kali ini mungkin apa sih yang ingin tercapai, diharapkan? Ya nggak punya pasangan kan, ulang tahun masih sendiri gitu. Kemarin mau nikah nggak jadi, kerepotan sendirian gitu. Ya ulang tahun kayak ini 2024, kayaknya pengen punya jodoh lah gitu. Pengen ditemenin ya? Pengen punya jodoh, pengen ada ibu lah buat anak-anak gitu. Tapi mungkin kesiapan untuk membangun rumah tangga lagi udah siap pas setelah kegagalan. Ya setelah strategi-strategi yang lama tidak mampu mempertahankan dengan baik ya. Jadi evaluasinya adalah kadang-kadang kita menikahi janda tanpa sadar kita menjandakan istri kita sendiri ya. Gitu. Nah itu yang sekarang itu yang kadang-kadang kita harus tahu gitu loh. Jadi memang ya metode cara treatment kita, komunikasi, dan kalau mau nikah tuh jangan asal kepengen aja gitu. Jadi harus benar-benar ada cinta gitu. Karena kalau ada cinta semuanya akan termaklumi gitu loh. Kan kalau aku kemarin prosesnya udah nikah aja dulu deh, ntar juga cinta pasti akan tumbuh karena kebiasaan, karena kebersamaan, dan itu ternyata strategi yang salah gitu. Tapi di umur 40 tahun mungkin ada kriteria yang baru nggak? Enggak sih, udah nggak banyak pilih-pilih harus ini harus itu gitu loh. Udah lah yang apa aja juga nggak apa-apa lah. Refleksi dari umur 40 tahun apa sih Bang, mungkin jatuh bangun? Lebih ke Tuhan sih ya, maksudnya kalau ya hal yang kita terima kita syukurin dari Tuhan apa yang diberikan gitu loh. Ya hal-hal fitnahan lah, tahu sendiri lah, hal-hal yang kita nggak lakukan juga jadi ada gitu loh. Hal-hal yang kita nggak berbuat juga jadi sesuatu yang diperbincangkan gitu. Kasihan anak-anak udah banyak kena sanksi sosial dari suatu hal yang sebenarnya nggak ada itu ceritanya terjadi gitu. Jadi hal-hal seperti itu larinya ke pendewasaan sikap aja. Memang kunci ikhlas itu lebih baik sih untuk menghadapi semua gitu. Makanya sekarang lebih kepada ya kayak lebaran sama anak-anak. Terus lebih ngabisin waktu sama anak-anak, itu udah jarang sih kayak nongkrong kemana sama teman-teman, pergi hangout, pergi terus sampai berhari-hari gitu kayak gitu udah nggak pernah. Mungkin di umur sebelumnya mungkin pernah merasa menyerah nggak sih Kak? Nggak pernah sih, gladiator nggak pernah. Jadi gladiator memang bertarung gitu, identitas hidup aku, jadi memang harus bertarung terus. Aku nggak pernah takut apa yang terjadi esok. Cuma yang aku takutkan adalah siap nggak sih kalau kita nanti suatu saat dipulangkan sama Tuhan, gitu aja sih. Udah larinya lebih ke religi mulu deh kalau sekarang. Makanya ulang tahun kemarin pengajian gitu, terus aku yang mimpin pengajian, terus santunan sama ngaji bareng sama anak-anak yatim, sama keluarga, sama semuanya gitu. Udah lebih beda banget sih. Kan dulu wah udahlah ya, ulang tahun ini kita mau ngapain ya, bikin itu, party ini sana sini. Wah nemenin aja sampai bingung mau siapa ya. Dulu ulang tahun aku 37 deh kalau nggak salah. Itu sampai ada 4 orang yang nemenin bawa kue semua, dan semuanya public figure semua. Jadi si A artis ini bawa gitu, karena deket kan. Nah hal kayak gitu tuh udah nggak ada sih. Jadi 40 itu kayak memang memulangkan kita kepada ya faktor religi sih. Mau diakui dan tidak diakui nanti kalian akan bergeser di pada situasi itu gitu. Tahun gladiator sendiri nggak ada di umur 40 tahun. Image gladiator apa diturunin apa gimana nih Bang? Anak aku kan namanya Samson, yang paling kecil ya. Jadi memang kalau rasa semangatnya sih ya hal positif lah. Jangan pernah nyerah sama yang terjadi apapun gitu. Cuma kalau pendewasaan sikap sih ya yang udah lebih beda ya. Gitu nggak asal. Kan kalau dulu udahlah sikat lah, mau gosip apa kayak bodo amat. Sekarang tuh udah nggak gitu. Mungkin kayak teman-teman media juga ngerasain lah intensitas kita tuh sekarang udah mulai berkurang, nggak kayak dulu gitu loh. Dulu kan kita traveling sama cewek aku yang ini, besok traveling kita ke sana gitu, kita ke Bali, kita ke sini, cewek aku ganti-ganti lagi. Sekarang tuh memang udah bergeser sih. Apalagi di 40 tahun kemarin itu kerasa banget di pas jam 12-nya gitu loh. Ya Allah, usianya udah 40 gitu. Ya masa-masa apa ya, kalau di dalam Islam itu warning lah kalau usia 40 itu kan gitu loh. Warning untuk ya udah kalian udah bener-bener lampu kuning yang harus menentukan sikap untuk nanti ke depannya gitu aja sih. Ketakutan dalam hidup di umur 40 tahun apa nih Bang? Ya tadi aku takut nggak siap kalau nanti suatu saat aku dipulangkan, amal ibadah kita udah cukup atau belum gitu. Meskipun Islam menjanjikan surga, tapi kan ada proses hisab. Terus aku udah cukup nggak ya sebagai seorang ayah mewakafkan kebaikan kepada anak-anak aku, memberikan pendidikan yang baik gitu. Anak aku yang paling besar belum berhijab pada udah 17 tahun gitu. Aku sering diskusi gitu. Kayak gitu sih. Adalah bergejolak di dalam hati. Udah beda sih. 40 tahun ini udah nggak ada yang kayak yuk kita kemana gitu, apa gitu loh. Udah beda banget, semuanya udah kembali ke diri lah gitu sih. Yang bikin kakak kayak gitu karena umurnya atau karena ngelihat anak-anak atau gimana? Ya karena faktor sih ya. Kan kalau kita masih muda menganggapnya ini tantangan hidup. Tapi kalau kita udah di usia 40 ini udah warning hidup gitu loh. Ini udah peringatan hidup, bukan tantangan lagi gitu. Jadi
Nanti kan kita juga dulu pernah di usia muda ya, jadi udahlah kalau tua juga kita enjoy aja, ternyata enggak sih. Jadi suatu saat nanti kalian atau pemirsa akan dihadapkan pada usia setelah 40 tahun lebih, maka kalian akan mendewasakan diri kalian sendiri, bukan karena orang lain, tapi karena kalian sendiri. Dan mungkin itu kalau menurutku ya mungkin hikmah ya, ataupun hidayah lah aku harap ya gitu loh, hidayah dari Allah untuk bisa menakutkan gitu. Kalau kita udah khawatir sama yang kita lakukan kan itu bentuk hidayah yang baik kalau menurut. Pernah dimimpin atau gelisah nggak sih Bang tentang kematian sendiri? Sering aja ketemu teman-teman, kemarin sahabat kita almarhum Babe kan sering diskusi juga sama aku, udah nggak ada ya, sebelumnya ada siapa lagi lah teman-teman yang lain. Terus sahabat-sahabat aku di rumah itu udah nggak ada teman kecil aku. Ya kayak ya aku sebutin beberapa ya yang aku ingat, ada almarhum Mulyadi atau Mung, ada Heru, temanku, ada Mahmud, ada beberapa lah. Jadi udah pada meninggal semua, tetangga-tetangga rumah aku gitu yang seusia aku. Jadi kayak peserta kok aku yang dikasih keleluasaan usia ya sampai saat ini, itu kan berarti bukan dimanjakan gitu loh, bukan dikasihani, tapi diuji terus gitu loh. Mungkin yang udah meninggal duluan lebih siap daripada kita gitu loh. Ya terserah ya orang mau menilai ini apapun, tapi yang aku rasakan adalah kekhawatiran sih. Usia 40 itu udah penuh dengan kekhawatiran di saat kita akan dihadapkan sama Tuhan gitu. Itu menyiapkan apakah mungkin amin nauzubillah, kan nggak ada yang tahu kalau misalnya Mbak Sabita kan mungkin menyiapkan bisnis untuk keluarganya dan Mbak sendiri. Ya itu sih salah satu, jadi kita harus satu rumah tinggal yang tetap ya, yang untuk atas nama anak-anak semuanya gitu. Terus usaha-usaha nanti buat si kakak, buat si ini, kamu usahanya ini ya, kamu ini ya, perbagiannya ini ya, gitu-gitu. Terus kalau nanti suatu saat, ya aku juga udah berpesan yang jauh gitu loh. Aku nggak pengen menyusahkan orang banyak gitu. Kalau aku mau meninggal, nggak usah lah terlalu menyusahkan orang banyak gitu. Aku pengen menyiapkan semuanya serba sendiri, dan paling antarkan aku aja sampai menunggu liang ahad gitu. Udah mulai diskusi-diskusi begitu sih. Percayalah, bukan berarti menakut-nakuti ya. Kita akan ada di fase kita akan khawatir tentang kematian kita sendiri. Apa kan Irfan Hakim sendiri kan mungkin udah nyiapin keranda sama kafan sendiri nih. Iya. Untuk mempersiapkan. Benar-benar itu hal yang bagus dong. Ya kita kafan udah kita siapkan, memang ada beberapa. Terus makamnya nanti akan di sini ya, suatu saat nanti Dedi nggak ada gitu. Terus kalau aku sebenarnya udah nggak ada dan berbarengan nanti aku nggak tahu yang meninggal sebelahnya siapa, aku pengen dimakamin sama ibu aku, istri aku yang pertama, Rama Nuraini gitu. Aku pengen jajarin ya gitu. Kenapa alasannya Kak untuk istri sendiri yang pertama? Ya banyak baktinya aja, kayak flashback hidup aku dari bukan siapa-siapa, seorang Vicky Prasetyo, dia ada terus gitu. Jadi kayak aku banyak menyakiti lah kehidupannya gitu. Pesan itu tuh disampaikan ke siapa Kak? Ke anak aku yang paling besar. Tanggapannya mungkin seperti apa melihat itu, kan anak-anak biasanya Ya nangis aja dia sih, aku sih belum siap gitu. Ya memang kita belum siap, tapi kalau Tuhan sudah menakdirkan mau nggak mau kita harus siap, udah nggak ada pilihan. Iya aku mau beli, tanahnya udah beli gitu. Udah sih udah mulai kayak gitu sih. Ya terlepas kita nggak tahu lah mati itu kapan ya. Yang pasti itu hal yang tidak bisa kita hindari sama semua manusia di muka bumi gitu. Jadi ya beda ulang tahun sekarang itu ya percaya dan nggak dipercayain, mau ini jadi bahan apapun ya tanggapan kalian ya. Kita akan didewasakan dengan diri kita sendiri itu sih. Untuk update kesehatannya sendiri nih Kak, di usia 40 tahun seperti apa sih, mengurangi apa? Ya aku sih alhamdulillah ya memang nggak mengkonsumsi hal-hal yang aneh gitu lah ya. Jadi memang ya olahraga apa gitu. Cuma mungkin makannya aja kadang-kadang sering loss gitu. Jadi agak gemuk gitu. Tapi aku sering gerak, sering lari, aku main bola apa gitu. Ya terus ada poin-poin lah, napas kita baik gitu. Kita nggak pernah sakit yang dirawat. Bahkan COVID kemarin alhamdulillah lah. Salah satu yang saya nggak terkena COVID gitu. Ya banyak sih sebenarnya, memang real ya kita ya. Gladiator, fisiknya fisik gladiator gitu. Ya kalau Scream itu emosi ya sebenarnya ya. Kalau aku tuh sebenarnya kalau kayak sekarang Vicky Prasetyo tuh sebenarnya nggak bodoh. Sebenarnya tuh Vicky Prasetyo cuma dibikin-bikin ya, kan banyak banget ya belakangan ini. Sebenarnya kalau melihat diriku sebenarnya di saat aku sama band metal aku sih Kudeta, karena itu menjadi diri aku sendiri gitu loh. Sekarang kita ya udah kita jadi badut yang dipersiapkan sama kreatif untuk jadi apa aja. Tapi saat sama tadi Scream apa itu kayak keresahan yang aku ungkapin gitu loh. Kayak lagu aku Nurani Jiwa, lagu Revolusi Jiwa tentang bagaimana orang yang mentalnya drop tapi harus bangkit karena nggak ada pilihan, menang atau mati gitu. Jadi lagu-lagu buat spirit aja. Dan kalau Scream itu memang harus punya fisik yang cukup ya, karena dia nyanyinya nggak pada umumnya kan, teriak gitu dengan musik yang hard gitu. Ya kayak gitu sih. Itu salah satu yang bikin sehat sih. Ya. Kak, fakta menarik tentang kakak dong. 5 fakta menarik tentang kakak yang orang